Tahukah saudara, hal yang paling membanggakan saya menjadi murid Kristus dan menjadi orang percaya adalah apa, saudara? Setiap Tuhan Yesus memanggil kita dan memberikan perintah untuk diutus, pasti Dia terlebih dahulu memberikan kapital atau modal kepada setiap kita. Nah, itulah Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sebab itu saudara, apapun yang diperintahkannya, itu saudara menjadi Imperatus Dei. Imperatus Dei adalah perintah yang tidak mungkin dan tidak dapat ditolak. Karena apa saudara? Karena tadi kembali lagi, Dia sudah memberikan kapital atau modal terlebih dahulu kepada setiap kita. Lukas 9 ayat 1-2 yang menjadi topik sharing kita hari ini berkata begini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Tenaga dan kuasa yang diberikannya adalah kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk mengejawantakan kehendak Allah di muka bumi ini. Sebab itu Matius 6 ayat 10 berkata, Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Betul nggak? Jadi saudara, tenaga dan kuasa itu harus kita sadari bahwa itu mau dipakai untuk mengejawantakan apa yang menjadi kehendak Allah di muka bumi ini. Yang pertama apa saudara? Dia tidak mengizinkan setan-setan. Yang kedua, Dia tidak mengizinkan sakit penyakit untuk berkuasa, iya kan, di muka bumi yang sebagian besar adalah kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan Lukas 17, 20-21. Kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Di antara kamu itu di mana saudara? Di antara kita yang komunitas-komunitasnya adalah komunitas yang sudah diperintah oleh seorang raja, yaitu Yesus Kristus. Tapi ada komunitas yang lain yang belum diperintah oleh raja yang bernama Yesus Kristus. Makanya saudaraku yang kekasih, kita harus pergi. Karena kata dipanggil adalah berasal dari kata kalein dan kletos yang adalah eklesia, yaitu gereja. Ek dan kaleo, yaitu dipanggil keluar untuk satu tujuan, yaitu apa? Untuk diutus, to deploy and to send. Iya kan? Saudaraku yang kasih, untuk apa? Untuk mengalahkan setan-setan dan menyembuhkan sakit penyakit. Nah, saudaraku yang kasih, untuk melawan penguasa-penguasa di udara, untuk melawan saudaraku yang kekasih setan-setan, saudaraku yang kekasih, perlu yang namanya tenaga dan kuasa. Bukan tenaga kita personal, bukan tenaga manusia, tapi apa saudara? Power daripada Tuhan yang disebut adalah dunamos. Dan tahukah saudara, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, maka ketika kita sentuh dengan doa, maka apapun kepercayaan mereka tidak akan pernah menolak. Karena apa saudara? Yang kita bawa saudara adalah berita Injil Kerajaan, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Maka orang-orang yang sakit akan disembuhkan. Orang-orang yang terbelenggu oleh belenggu setan akan dilepaskan dan dipulihkan. Nah, saudara-saudara, ada masalah dalam kehidupan orang-orang Kristen dan jemaat gereja. Ketika kita diperintahkan dan diutus untuk memberitakan kerajaan Allah, maka saudara, ada kecenderungan jemaat-jemaat gereja yang dipersiapkan saudara, yang disadari bukan tenaga dan kuasa yang ada pada dirinya, tapi yang dipersiapkan adalah apa? Hal-hal yang jasmani, betul nggak? Hal-hal yang mempersiapkan untuk kebutuhan diri sendiri. Lihat, makanya Yesus memarahi murid-muridnya dan berkata, jangan bawa apa-apa, bahkan tidak diizinkan membawa pakaian dua helai. Karena apa saudara? Kita sering memusingkan diri kita hanya dengan soal makan, minum, pakai, iya kan? Makanya kita abaikan berita kerajaan Allah, berita Injil kerajaan Allah. Saudaraku yang kasih, padahal jelas dikatakan Roma 14:17, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi apa dikatakan saudara? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi kesimpulan dari saya hari ini, kita harus perlu menyadari saudara punya tenaga dan saudara punya kuasa, yaitu dunamos. Untuk apa saudara? Melepaskan belenggu orang-orang yang terbelenggu setan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit.
oleh tenaga dan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Pakai tenaga itu, pakai kuasa itu untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jangan memusingkan dengan hal-hal yang lain, karena dengan memusingkan hal-hal yang lain, Anda tidak fokus dengan berita Kerajaan Allah. Selamat mengejawantakan kehendak Allah di muka bumi ini lewat berita Kerajaan Allah. Immanuel.